Masyarakat Kota Samarinda dihebohkan dengan berita balita positif narkoba akibat mengonsumsi air mineral yang diberikan oleh tetangganya sendiri. Bagaimana duduk permasalahan ini jika dilihat dari perlindungan anak? Fokus redaksi kali ini akan membahas tentang kasus ini secara mendalam. Namun sebelum itu, kita saksikan informasi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Satreskrim Polresta Samarinda telah memeriksa 4 orang saksi kasus balita 3 tahun yang terpapar narkotika jenis sabu setelah menenggak minuman dari tetangganya. Dari 4 orang saksi, 1 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka, yakni ST, 51 tahun, warga Tanah Merah, Samarinda Utara. ST merupakan tetangga korban yang secara langsung memberikan air bercampur sabu. Kapolresta Samarinda, Komisaris Besar Polisi Arif Fadli menegaskan akan terus melakukan pengembangan dan tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka lain dalam kasus tersebut. Kita sudah tetapkan 1 tersangka khusus kepada orang yang memberikan air minum yang mengandung amfetamin tadi kepada anak balita tersebut. Kemarin sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Berapa saksi sudah diperiksa? Ada 4 saksi, ya, 4 saksi termasuk 4 orang yang kita periksa, termasuk tersangka. Berarti baru 1 ditetapkan tersangka? Iya, baru 1. Undang-undang yang dikenakan? Undang-undang kita kenakan Undang-Undang Narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 terkait dengan penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis sabu. Kemudian Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Si ibu ini di telepon dan di WA sama tetangganya, terus kemudian disuruh cabut uban. Nah, terus kemudian datanglah si ibu ke rumahnya si tetangga tadi untuk melakukan cabut uban. Si anak ngomong, "Mami, saya haus." Nah, karena si ibu ini bertamu di rumah tetangga, jadi tidak bisa dong pulang untuk ngambil air minum. Mintalah sama tetangga pemilik rumah gitu loh. Ada air minum, nanti Bude ambilkan. Bude itu tetangga tadi. Terus diambilkan air yang di dekatnya si ibu tadi, diminumkan ke anak. Nah, setelah itu reaksi daripada si anak malamnya dia tidak tidur, terus kemudian dia hiperaktif, ngoceh terus, keluar keringat sejagung-jagung, dan dia mengambil barang-barang yang ada di sekitarnya kayak bersih-bersih dan sebagainya itu. Terus besoknya si ibunya coba chat, ada bukti chatnya ke tetangganya, air apa yang kamu kasih ke anak saya. Nah, disampaikan sama tetangganya kalau itu air bawa dari warung. Sementara si ibu sama si tetangga ini sama-sama bekerja di warung tersebut. Sementara itu, Kepala Instalasi Humas dan PKRS RSUD AW Syahrani Samarinda, Dr. Arisha Andina menyatakan saat ini kondisi balita itu sudah membaik, namun masih dalam pemantauan tim medis hingga beberapa hari ke depan. Setelah dinyatakan positif, balita tersebut kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Syarani untuk mendapatkan perawatan medis. Selanjutnya, tim TRC PPA melaporkan kejadian itu ke Polresta Samarinda. Kami anamnesa dan juga kami lakukan pemeriksaan fisik, tes darah, dan memang benar bahwa ada zat terlarang di dalam darah anak tersebut, yaitu amfetamin. Alhamdulillah kondisi anak ini saat ini sudah berangsur membaik, sudah mau makan dengan normal, tetapi masih tetap kami evaluasi untuk keadaan beberapa hari ke depan. Atas perbuatannya, tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Diki Zulkarnain dari Samarinda melaporkan. Saudara, itu tadi yang menjadi fokus redaksi pekan ini. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya dirasakan oleh pemakainya saja, tetapi juga orang di sekitarnya. Korbannya kali ini bukan orang dewasa, tetapi seorang balita berusia 3 tahun yang mengonsumsi air mineral yang mengandung narkoba dari tetangga sendiri. Saat ini sudah bersama dengan saya, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak DP2A Kota Samarinda, Ibu Dr. Desi Efriani. Terima kasih, Dokter.
sudah Sama-sama. bersama dengan kami di Fokus Redaksi pekan ini. Ibu Desi, kita tentunya prihatin terhadap kondisi balita yang positif narkoba karena kelalaian orang lain, yaitu tetangganya sendiri. Sebenarnya bagaimana dokter melihat kondisi dan kasus ini, dok? Ya, memang kasus kali ini cukup menggemparkan ya. Artinya ini kasus yang baru, yang belum pernah terjadi kasus-kasus sebelumnya. Dan ini akibat dari ketidakpedulian lingkungan sebenarnya atau masyarakat. Jadi kalau dari orang tua sendiri cukup baik ya, pengetahuan atau pendidikan keluarganya cukup baik. Tetapi memang karena ketidakpedulian lingkungan atau keluarga anggota masyarakat tertentu yang mengakibatkan anak jadi korban. Nah, oleh karena itu memang untuk kasus kekerasan, ini termasuk kekerasan ya, kekerasan atau bukan kekerasan fisik atau apapun, tapi termasuk kasus yang dialami karena kelalaian orang dewasa itu juga masuk dalam kasus kekerasan. Jadi masuk dalam kekerasan fisik tapi dalam bentuk kesehatan ya. Nah ini juga menjadi prihatin bagi kami. Kami sudah berusaha sesuai dengan tupoksi dan kewenangan kami, yaitu di perlindungan anak dan pemenuhan hak anak. Jadi kasus ini menjadi sorotan, bahkan kementerian dari pihak kementerian pun sudah menanyakan kepada kami sejauh mana kasus ini sudah ditangani. Nah, tentunya kami dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Kota Samarinda tidak sendiri, dan ini harus bekerja secara komprehensif, berkolaborasi dan terintegrasi dengan berbagai macam pihak, yaitu pertama pihak kepolisian, pihak BNN, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan sebagainya, dan juga dibantu dengan organisasi masyarakat. Ya, kami juga bekerja sama dengan TRC, Tim Reaksi Cepat dari Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah di Kota Samarinda untuk hal-hal tersebut sangat kondusif sekali. Kita bergerak secara serentak, gotong royong, dan ada gerakan bersama bagaimana melindungi perempuan dan anak di Kota Samarinda. Oleh karena itu, sesuai kewenangan kami sudah dilakukan beberapa tahap prosedur. Yang pertama bersama dengan Kapolres kami sudah melakukan konferensi pers ya kemarin, mengumumkan bahwa ini memang terjadi kasus terhadap anak balita di usia 3 tahun. Kemudian setelah itu sesuai kewenangan kami lagi, kami menunggu sampai kondisi fisik dari anak tersebut mengalami perbaikan. Tentunya ini dipantau oleh teman-teman dari Dinas Kesehatan sesuai tupoksi dan kewenangannya. Setelah itu kami akan melakukan pendampingan atau assessment untuk tindak lanjut pemulihan supaya anak ini tidak trauma. Nah selain itu, sebelum anak ini menunggu sambil healing secara fisiknya, kami terlebih dahulu memberikan konseling kepada orang tua pendampingnya, karena bukan anaknya saja yang ikut menjadi korban, tetapi orang tua juga, terutama ibunya, stres juga, berdampak pada jadi kekerasan mental ya, jadi kekerasan mentalinya seperti itu. Lalu saya tertarik tadi dokter terkait dengan kondisi. Saat ini kondisi bagaimana? Apakah masih merasakan keluhan-keluhan pasca mengkonsumsi? Alhamdulillah biasanya untuk kasus narkoba ya, biasanya dia akan berkurang sedikit demi sedikit melalui pembuangan urin ya. Nah selain itu juga diberikan penanganan khusus dari pihak rumah sakit. Alhamdulillah anak ini sudah normal ya, artinya sudah normal, tidak tindakannya tidak hiperaktif. Terus tidak sempoyongan ya seperti orang sakau. Saat ini sudah tenang, tidur pun sudah bagus, sudah bisa berbicara dengan normal. Tetapi yang sangat disayangkan, karena satu kali saja narkoba itu masuk ke dalam tubuh, itu akan terus terdeteksi. Nah pihak kepolisian sudah memeriksa urin, jadi anak tersebut sudah terdeteksi jenis sabu ya, metafentamin, dan ini kedepannya berdasarkan konfirmasi dari Pak Kapolres akan dilakukan namanya bersama BNN dilakukan rehabilitasi ya. Nah dengan begitu kami akan selalu melakukan pendampingan, self assessment dan konseling yang bukan hanya kali ini saja, tetapi terus sampai anak itu nanti tumbuh dewasa, sudah stabil, dan tentunya ini bukan hanya pihak
kami saja yang akan bergerak. Kami juga dibantu dari gerakan-gerakan masyarakat. Kami punya namanya PATBM, Relawan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. Kami punya dibantu dari teman-teman dinas sosial ya, Peksos, kemudian TKSK ya, dan Bapak Lurah, Bapak Camat juga bergerak semua. Ini alhamdulillah. Jadi nanti masyarakat juga membantu memantau bagaimana tumbuh kembang balita ini berjalan dengan normal. Dan tentunya ini dipantau juga teman dari puskesmas setempat ya untuk bagaimana nanti kesehatan tumbuh kembang anak tersebut. Baik, terkait dengan tindak lanjut ya dokter ya. Kita berbicara tentang kebijakan khususnya terkait dengan perlindungan anak dan dalam hal ini juga pemberdayaan perempuan seorang ibu tadi ya. Bagaimana sebenarnya tindak lanjut yang dilakukan, kebijakan-kebijakan apa saja yang dilakukan setelah adanya kasus ini, Dok? Ya, jadi kebijakan pertama dilakukan, pemerintah Kota Samarinda sangat concern sekali, apalagi kami baru saja kemarin dilakukan namanya verifikasi lapangan kunjungan untuk kota layak anak ya. Memang belum ada satupun kabupaten kota di Indonesia yang menjadi kota layak anak. Jadi Samarinda, tagline-nya ada Samarinda menuju kota layak anak. Nah ini alhamdulillah wali kota kita Bapak Dr. Andi Harun dan wakil wali kota Bapak Rusmadi sangat concern sekali terhadap kasus-kasus dan bagaimana peningkatan infrastruktur lalu penegakan disiplin dari Perda, kemudian bagaimana ini mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang tentunya nanti implementasinya dirasakan oleh masyarakat dan kami sebagai OPD yang akan menjalankan bagaimana perda-perda ini yang sudah dikeluarkan. Nah, kita sudah ada Perda nomor 10 tahun 2013, memang cukup lama ya, yaitu Perda Perlindungan Anak. Nah, ini sedang dilakukan penggodokan, sebentar lagi akan dilaksanakan paripurna, karena ini Perda ini adalah inisiasi dari DPRD. Ya, Perda ini akan dimasukkan substansi mengenai pemenuhan hak anak, yang arahnya nanti menunjang kota layak anak. Nah, dengan demikian, Perda ini menjadi lebih sempurna, karena selain ada perlindungan anak di situ, ada juga bagaimana pemenuhan hak anak yang akan dilaksanakan oleh pemerintah Kota Samarinda. Salah satunya adalah bagaimana anak tersebut kita jamin harus terlindungi, aman, dan hak-haknya terpenuhi. Seperti kita ketahui bahwa ada 4 hak dasar anak yang harus dipenuhi. Ya, yang pertama adalah hak hidup, kemudian hak tumbuh kembang, kemudian hak partisipasi, dan hak perlindungan. Nah, hak perlindungan ini tentunya tadi saya sebutkan bahwa ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah saja. Jadi masyarakat juga bisa bersamai kami, bersama-sama, gerakan bersama tadi, untuk sama-sama kita lindungi anak-anak kita di luar sana. Terutama anak kandung kita, tetangga kita, saudara kita ya. Jadi jangan acuh tidak acuh, jadi harus peduli. Tingkatkan memang kewaspadaan di masyarakat. Nah, kebijakan-kebijakan ini sudah kami jalankan, bahkan surat-surat edaran ya. Surat edaran bukan hanya kebijakan kasus kekerasan fisik seperti ini, seperti TPPO, tindak pidana perdagangan orang, itu juga sudah kami sosialisasikan, itu juga lagi rame ya. Karena beberapa juga orang-orang yang sana itu adalah anak-anak juga, perempuan juga. Betul, ya. TPP untuk perempuan dan anak juga itu menjadi kebijakan kami. Lalu bagaimana kasus bullying di sekolah itu juga menjadi salah satu kebijakan kami. Dan tentunya ini bukan sesuatu yang berhenti sampai di sini ya. Karena kasus kekerasan ini seperti gunung es yang kita harapkan memang masyarakat ini sudah berani melaporkan. Speak up gitu ya. Ya, harus berani speak up para perempuan di sana. Bagaimana misalnya mengalami kasus KDRT, mengalami kasus bullying untuk anak-anak di sekolah, bahkan ya, atau di tempat mereka bermain. Nah, ini juga menjadi concern kami. Saya tertarik dokter dengan pernyataan dokter yang bilang masyarakat Kota Samarinda harusnya speak up gitu. Untuk sarana dan prasarananya atau medianya apa dokter yang disediakan dari DP2A? Jadi kami dari DP2PA, pertama kami punya 2 layanan. Yang layanan pertama adalah layanan pencegahan. Ya, kita bicara pencegahan dulu. Nah, pencegahan ini ada namanya Puspaga, Pusat Pembelajaran Keluarga, di mana di situ masyarakat bisa curhat, bisa belajar bagaimana menjadi orang tua, bagaimana nanti calon pengantin ini menjadi orang tua yang memiliki pola asuh yang baik, dan bagaimana masyarakat bisa mempunyai tempat curhat bersama psikolog ahlinya dengan secara gratis. Ya. Kemudian yang kedua adalah layanan penanganan ya. Layanan penanganan adalah UPTD PPA
Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak. Nah, ini adalah UPTD PPA yang memang khusus memiliki tupoksinya adalah melakukan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Iya. Nah, Termasuk dalam kasus yang termasuk kekerasan yang baru ini. kasus yang tadi adalah domainnya di UPTD PPA. Iya. Nah, bagaimana masyarakat bisa berkat Belaskar namanya, bersama masyarakat berani lapor kekerasan perempuan dan anak. Iya. Ya, ini kita sediakan beberapa kanal untuk pelaporan. Yang pertama adalah Sapa 129. Yeah. Sapa 129 ini dari pihak kementerian. Jadi se-Indonesia kalau misalnya lupa nomor yang lain, ketik saja Sapa 129 ini sudah terhubung ke kementerian. Sapa 129. 129. Nah, ini se-Indonesia ya. Yeah. Jadi bisa digunakan. Yang kedua yang paling gampang adalah call center 112 melalui Smart City. Nah, tinggal angkat misalnya terjadi kebakaran, terjadi kasus kekerasan, terjadi kasus kecelakaan lalu lintas, gempa bumi, longsor atau apapun, atau banjir mungkin ya. Nah, itu bisa melalui call center 112. Dan yang gampang lagi kalau malas untuk telepon, ini kita punya namanya aplikasi SIPPEKA, SIPPEKA Kota Samarinda. Sistem Pencatatan dan Pelaporan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Itu di-download ya di Android, baru di Android saja dan tidak memerlukan memori yang cukup besar. Dan siapa saja melapor itu aman ya identitasnya. Tidak akan kami cari, tapi kami nanti bersama tim akan langsung turun ke lapangan untuk mencari kebenaran pelaporan tersebut. Dan terakhir adalah hotline UPTD PPA. Kebetulan saya nggak hafal ya. Ada hotline UPTD PPA dan hotline Puspaga itu juga bisa. Yang paling gampang adalah call center 112. Nah, jadi anytime dan itu gratis kalau tidak salah ya. Gratis 112, tinggal laporkan saja kami segera bertindak. Nah, syukur alhamdulillah beberapa kasus sudah ditangani bahkan oleh Pak Lurah. Jadi ada beberapa gatekeeper kami, Lurah, Camat, teman-teman dari pekerja sosial, masyarakat, PSM, TKSK, dari Dinas Sosial juga, teman-teman di Puskesmas sebagai gatekeeper pertama, terus rumah sakit itu juga banyak melaporkan kepada kami karena mereka yang menemukan kasus-kasus tersebut. Jadi ada beberapa anak, perempuan berobat ke Puskesmas ya, tiba-tiba lebam ya. Ini kelihatannya kata teman Puskesmas, petugas Puskesmas ini kayaknya bukan jatuh, tapi korban KDRT misalnya. Tadi digali lagi informasi, diwawancara, akhirnya mereka melaporkan kepada kami ya. Dan kami juga sudah bekerja sama, tadi saya sebutkan TRC, tim reaksi cepat, kami sangat bestie lah ya sekarang. Berarti kalau TRC ini di bawah naungannya DP2A? Enggak, TRC adalah lembaga masyarakat independen ya. Nah, ini mereka sangat bestie sama kami sekarang. Jadi apapun yang mereka dapatkan, mereka laporkan kepada kami dan kami tindak lanjut sesuai kewenangan kami. Nah, jadi ayo speak up, jangan cuek gitu ya, jangan cuek. Jadi tingkatkan kepedulian dan kewaspadaan kita karena itu bisa terjadi pada siapa saja, kapan saja dan mungkin terjadi pada diri kita sendiri. Baik, terakhir Ibu Desi boleh memberikan harapan atau kesan dan pesan kepada masyarakat Kota Samarinda terkait dengan, apalagi khususnya terkait dengan kasus yang sangat menghebohkan ini, Ibu. Ya, masyarakat Kota Samarinda, kami berharap dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, kami harapkan kerjasama bantuan dan kepedulian, tingkatkan kepedulian dan kewaspadaan kita semua, bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak tidak pernah lenyap dari muka bumi ini, ya. Dan ini seperti gunung es, artinya apabila masyarakat mengalami kasus-kasus kekerasan, jangan takut untuk melapor. Ayo speak up, ayo berani bersama gerakan bersama untuk melindungi perempuan dan anak di Kota Samarinda. Dan tentunya kita dukung visi misi Bapak Wali Kota dan Bapak Wakil Wali Kota kita, yaitu menuju Samarinda sebagai kota pusat peradaban, Samarinda menuju kota layak anak, Samarinda sebagai kota sehat, dan Samarinda menjadi kota yang layak huni. Nah, oleh karena itu kami berharap ya kasus ini tidak akan terulang lagi, dan kami tidak akan berhenti di sini untuk terus melakukan sosialisasi, pendekatan, edukasi, dan lain-lain kepada masyarakat. Dan Bapak Ibu semua, masyarakat Kota Samarinda bisa memanfaatkan apabila memang ada kasus-kasus atau kendala di keluarganya untuk memanfaatkan pusat pelayanan keluarga yang kami miliki. Dan kami terbuka 24 jam di UPTD PPA, yaitu bertempat di Polres Bayangkara, Jalan Bayangkara. Silakan didatangi untuk kasus pelaporan. Dan Bapak Ibu juga bisa melaporkan kepada orang terdekat
atau aparat-aparat di sekitar Bapak Ibu semua, di lingkungan Bapak Ibu semua. Mari bersama kita lindungi perempuan dan anak. Perempuan berdaya, anak terlindungi, Indonesia maju. Baik, terima kasih Ibu sudah memberikan penjelasan yang luar biasa pada hari ini. Dan saudara, kejadian ini merupakan pelajaran yang luar biasa, khususnya bagi masyarakat Kota Samarinda. Dari kejadian ini akan menjadi suatu alarm bagi orang tua dan kita semua, masyarakat Kota Samarinda, untuk waspada terhadap anak. Saya Dimo Sinaga, sampai jumpa.